Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggreni Puspitasari, NPM 21216501. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 pendidikan. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan dengan bidang keahliannya. Skripsi tidak hanya tulisan karya ilmiah saja. Tentu menulis karya ilmiah yang satu ini bukan sekedar tugas kuliah syarat kelulusan saja. Ada tujuan dibalik mengapa mahasiswa dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan menyusun skripsi, mahasiswa diharapkan dapat berpikir secara logis dalam menguraikan serta menyelesaikan suatu permasalahan dan bisa menuliskan hasil pemikirannya ke dalam bentuk laporan yang tersusun dan sistematis. Karena bukanlah hal yang mudah untuk memahami sebuah permasalahan, melakukan penelitian, menganalisis, mendapatkan hasil penelitian, dan menyusunnya ke dalam bentuk laporan. Selanjutnya ada karakteristik skripsi. Nantinya, hasil dari skripsi yang kita buat dapat menyajikan hasil-hasil temuan penelitian secara ilmiah yang berguna bagi pengembangan ilmu atau kepentingan praktis administrasi negara dan komunikasi, karena bukan sekedar menulis biasa. Secara spesifik, karakteristik skripsi diantaranya yaitu yang pertama, terarah pada eksplorasi permasalahan atau pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran pada jalur pendidikan luar sekolah. Yang kedua, ditulis atas dasar pengamatan dan observasi lapangan dan atau penelaahan pustaka yang relevan. Yang ketiga, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan. Dan yang terakhir yaitu skripsi berbobot 6 SKS. Selanjutnya yaitu sistematika skripsi. Sistematika skripsi ada 16. Untuk yang pertama yaitu ada judul. Judul skripsi dirumuskan dalam satu kalimat yang ringkas, komunikatif, dan afirmatif. Judul harus mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Walaupun judul harus sudah dibuat sejak proposal penelitian dibuat, namun pada akhirnya judul dapat saja berubah sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dengan pembimbing yang bersangkutan, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan diolah. Maksud penulisan skripsi dirumuskan secara ringkas, yakni memenuhi syarat memenuhi ujian S1. Pernyataan mengenai maksud ini ditulis baik dalam sampul luar maupun sampul dalam. Mungkin sekian dari saya serahkan untuk yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Muhammad Nur Sabana, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tim pembimbing. Tim pembimbing adalah seorang ketua yang membimbing pasukannya atau memerintahkan di sisi pasukannya. Tugas tim pembimbing adalah memimpin tim atau pasukan agar mereka tidak beracak-acakan atau melakukan apa yang mereka harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Kedua, riwayat hidup. Riwayat hidup adalah catatan singkat pengantar gambaran diri seseorang pribadi. Gambaran diri tersebut paling tidak harus berisi keterangan tentang pendidikan atau keahlian dan pengalaman dengan data tersebut. Riwayat hidup akan memberikan gambaran atau kualifikasi seseorang. Contohnya atau cara penulisannya. Yang pertama, data pribadi, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, kesehatan, alamat, nomor telepon, pendidikan formal, dan pengalaman kerja.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Zakiatusipa, NPM 212165072. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai sistematika penulisan skripsi nomor 4 dan 5, yaitu mengenai abstrak dan kata pengantar. Untuk abstrak sendiri, abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap yang dimulai dengan judul permasalahan, pendekatan terhadap masalah, landasan teoretik yang digunakan, hasil temuan, dan rekomendasi. Abstrak ini cukup 1 halaman diketik 1 spasi. Pengertian abstrak juga dapat diartikan sebagai ringkasan-ringkasan dari artikel penelitian, tesis, tinjauan, konferensi, atau teknik data tertentu dan sering digunakan untuk membantu pembicara agar dapat memastikan pembahasan dengan cepat. Dalam artian lain disebutkan, abstraksi adalah proses representasi data dan program dalam bentuk yang sama dengan pengertiannya dengan rincian atau detail implementasi. Abstraksi mencoba menyembunyikan detail agar programmer dapat berfokus pada konsep tertentu saja pada satu waktu. Ketika digunakan, abstrak selalu muncul di awal naskah. Ini bertindak sebagai titik masuk untuk setiap makalah akademis atau aplikasi paten yang diberikan. Fungsi abstrak. Abstrak memberikan potret informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang telah dibuat. Penjabaran yang sederhana digunakan untuk mempermudah proses unggah ke dunia maya dan kemudahan pembaca memahami inti dan isi dari sebuah karya ilmiah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kata pengantar. Kata pengantar berisi uraian yang mengantar para pembaca skripsi kepada permasalahan yang diteliti. Dalam kata lain, pengantar dapat pula dikemukakan ucapan terima kasih dan apresiasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Ucapan terima kasih disampaikan secara singkat dan sebaiknya tidak merupakan bagian terpisah. Fungsi dari pengantar itu sendiri berfungsi mengantarkan pembaca kepada uraian karya tulis lebih lanjut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Deviani, NPM 212165040 dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai skripsi pada poin daftar isi dan daftar tabel. Baik, langsung saja mengenai daftar isi. Apa sih definisi dari daftar isi? Nah, daftar isi merupakan penyajian sistematika isi secara lebih rinci dari skripsi. Daftar isi juga merupakan urutan sebuah judul atau subjudul pada setiap bab beserta halaman yang terdapat dalam sebuah skripsi. Kemudian, daftar isi juga dapat diartikan sebagai lembar halaman yang menjadi sebuah petunjuk atau informasi dari pokok isi di dalam sebuah skripsi. Nah, salah satu cara membuat daftar isi yang baik dan benar adalah dengan cara memahami terlebih dahulu sepenuhnya tentang unsur-unsur apa saja sih yang terdapat di dalam daftar isi. Nah, sebelum kita mengulas unsur-unsur yang terdapat di dalam daftar isi, sebaiknya kita paham apa fungsi dari daftar isi. Nah, untuk fungsi dari daftar isi itu sendiri berfungsi untuk mempermudah para pembaca untuk mencari judul atau subjudul yang ingin dibacanya. Karena dengan adanya daftar isi ini, pembaca akan lebih mudah menemukan halaman yang dicarinya. Nah, secara kaidah penyusunan di dalam sebuah daftar isi terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar nantinya dalam penyusunan skripsi kita bisa membedakan materi atau informasi apa saja sih yang terdapat di dalam skripsi. Nah, untuk unsur-unsur yang harus dipenuhi itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu halaman judul. Nah, halaman judul ini halaman yang baik dan benar harus mempunyai logo, nama penyusun, dan juga nama sekolah atau lembaga. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar biasanya berupa ucapan puji syukur, terima kasih, gambaran singkat tentang isi skripsi, dan harapan penulis ke depannya seperti apa. Untuk unsur yang selanjutnya itu ada latar belakang. Nah, latar belakang ini merupakan lembar atau halaman yang berisi tentang dasar atau hal pokok yang menyebabkan penulis memilih pokok pembahasan tersebut. Kemudian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan.
Manfaat, identifikasi masalah. Nah, untuk identifikasi masalah ini merupakan suatu pendekatan yang diambil oleh penulis untuk menganalisa suatu permasalahan yang akan diulas dalam sebuah karya tulis skripsi ini. Kemudian unsur yang selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan sebuah dugaan awal yang sifatnya subjektif yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah karya tulis yang disebut skripsi ini ya. Kemudian kesimpulan, saran. Nah, saran ini adalah hal yang ingin disampaikan oleh penulis dari skripsi ini untuk pembaca. Nah, untuk sistematika penulisan nomor halaman awal sebelum bab 1 itu digunakan angka Romawi kecil ya. Misalnya angka 1. Angka satunya itu hurufnya I, seperti huruf I ya, I kecil seperti itu. Nah, sedangkan dari halaman pertama bab 1 sampai dengan halaman terakhir dari skripsi digunakan angka Arab. Untuk poin selanjutnya yaitu daftar tabel. Nah, pada dasarnya fungsi dari tabel ini sama dengan daftar isi ya, yaitu menyajikan tabel secara berurutan mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel terakhir yang ada di dalam skripsi. Secara berurutan, daftar tabel ini menyatakan nomor urut tabel dengan 2 angka Arab yang masing-masing menyatakan nomor urut tabel dan nomor urut bab di dalam skripsi. Misalnya, tabel 1.3 artinya tabel itu nomor 3 yang ditulis pada bab 1. Untuk setiap nomor urut tabel diberi nomor halaman yang menunjukkan halaman mana tabel itu terletak. Kemudian, judul tabel pada akhir tabel itu ditulis dengan huruf besar untuk setiap huruf awal dari setiap kata. Mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai daftar isi dan daftar tabel. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, kelompok 6 Bahasa Indonesia kelas A, NPM 212165093. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistematika penulisan skripsi untuk poin yang ke-8, yaitu daftar gambar. Daftar gambar mempunyai fungsi yaitu untuk menyajikan gambar secara berurutan dengan masing-masing disebutkan nomor urut gambar dengan menggunakan 2 angka Hindu Arab seperti pada daftar tabel. Judul gambar ditulis dengan huruf besar untuk setiap huruf awal dari setiap kata seperti halnya penulisan judul tabel. Setiap judul gambar disertai nomor urut halaman tempat gambar terletak. Untuk selanjutnya, poin ke-9 yaitu daftar lampiran. Daftar lampiran juga mempunyai fungsinya sama dengan daftar-daftar yang lain, yaitu menyajikan lampiran secara berurutan. Dalam daftar lampiran disajikan nomor urut lampiran dengan 1 angka Hindu Arab, nama lampiran dan nomor halaman tempat masing-masing di mana lampiran terletak dalam karya tulis ilmiah yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada sistematika daftar lampiran. Poin pertama yaitu daftar lampiran memuat seluruh lampiran yang ada dalam skripsi beserta nomor halamannya. Lalu ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12, judul dicetak tebal dan huruf besar simetris di tengah. Selanjutnya ada jarak ketikan antara judul dan isi ialah 4 spasi. Jarak ketikan isi nama lampiran jika lebih dari 1 baris ialah 1 spasi. Jarak antar isi nama lampiran ialah 2 spasi. Untuk poin selanjutnya yaitu yang ke-10, ada bab 1 pendahuluan. Untuk pengertian bab 1 pendahuluan yaitu merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari 6 subbab biasanya. Untuk tujuan menulis pendahuluan adalah mengantarkan pembaca kepada isi artikel sebagaimana abstrak,
Pendahuluan seharusnya juga berfungsi sebagai hook yang menarik pembaca untuk meneruskan membaca artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijal Malik Pratama dengan NPM 212165038 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang sistematika skripsi. Adapun yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama ada landasan teoritis, yang kedua ada metode penelitian, dan yang ketiga yaitu hasil penelitian. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada landasan teoritis. Nah, biasanya landasan teoritis ini dalam penyusunan skripsi terdapat dalam bab 2. Adapun pengertiannya, landasan teoritis adalah sebuah konsep pernyataan yang tertata dengan sistematis yang memiliki variabel atau komponen dalam penelitian. Nah, karena landasan teori ini menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian landasan teoritis ini sangat penting dalam suatu karya tulis ilmiah, termasuk dalam penyusunan skripsi. Kenapa? Karena melalui landasan teoritis ini ditunjukkan suatu kualitas, suatu kedudukan penelitian di tengah perkembangan ilmu dalam bidang yang tengah diteliti. Dalam penulisan landasan teoritis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, harus terdapat nama dari pencetus teori tersebut. Nah, sudah tentu ketika kita ingin menyertakan suatu teori dalam penyusunan skripsi, nah, kita wajib menyertakan nama dari pencetus teori tersebut. Kemudian yang kedua, menuliskan tahun dan tempat. Mungkin di sini tempat dalam artian tempat pertama kali kita menemukan teori tersebut. Misalnya ketika kita mencari teori tersebut dalam studi pustaka, misalnya dalam sebuah buku. Nah, sebagai catatan, jika misalnya sumber kutipan mendahului kutipan tersebut, maka cara penulisannya adalah nama penulis, kemudian diikuti dengan tahun, kemudian diikuti dengan halaman. Dan yang ketiga yaitu hubungkan teori-teori yang ada. Jadi teori-teori yang disertakan harus memiliki koherensi, harus berhubungan dengan apa tujuan penelitian kita atau target penelitian kita. Nah, harus memiliki relevansi. Teori yang dikemukakan harus sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Apa sih fungsi atau manfaat dari landasan teoritis tersebut? Nah, yang pertama ada menyusun dan meringkas pengetahuan di bidang keilmuan tertentu, peristiwa yang terjadi diberikan keterangan sementara atau hipotesis, kemudian sebagai pengembangan pengetahuan baru dalam suatu tulisan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, dengan menciptakan landasan teori yang baik dalam penelitian akan menjadi salah satu hal yang terpenting, karena landasan teori menjadi sebuah kerangka dalam penelitian yang dilakukan dalam sebuah penyusunan skripsi. Kemudian yang kedua, ada metode penelitian. Nah, dalam penyusunan sebuah skripsi, pada umumnya metode penelitian ini terdapat dalam bab 3. Adapun pengertiannya yaitu metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi, data, fakta dengan melakukan investigasi atau verifikasi pada data yang telah diperoleh atau yang akan diperoleh. Kemudian metode penelitian ini memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah rancangan penelitian yang biasanya meliputi prosedur atau kita sebut langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh, seperti waktu penelitian, sumber datanya, dan kemudian langkah apa saja dalam memperoleh data-data tersebut yang kemudian diolah atau dianalisis serta diverifikasi. Kemudian yang selanjutnya ada komponen-komponen yang harus terdapat dalam metode penelitian di dalam penyusunan sebuah skripsi. Di antaranya yang pertama, waktu dan tempat atau lokasi penelitian. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa suatu metode penelitian itu harus memuat waktu kapan
ketika kita melaksanakan penelitian tersebut. Kemudian lokasi, di manakah kita melakukan lokasi penelitian tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis dan pendekatan. Nah, jenisnya misalnya jenis metode penelitiannya apakah kuantitatif atau kualitatif. Nah, kemudian ada objek dan subjek penelitian. Nah, misalnya objeknya itu seperti tadi, misalnya permasalahan ekonomi dalam masyarakat. Nah, itu merupakan objek yang diteliti. Kemudian subjeknya merupakan seorang yang meneliti hal tersebut. Nah, kemudian ada data dan sumber data. Nah, biasanya sumber data ini didapat dalam sumber data primer atau sumber data sekunder. Biasanya sumber data primer itu berupa wawancara, observasi. Kemudian sumber data sekunder itu biasanya dalam studi kepustakaan. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini juga harus dimuat dalam penulisan metode penelitian seperti teknik pengumpulan data apakah random sampling, apakah purposive sampling atau proportional sampling dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pengabsahan data dan analisis data, kemudian ada yang terakhir sistematika penulisan dan kendala penelitian. Dan yang terakhir yaitu hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini biasanya terdapat dalam bab 4. Adapun pengertiannya yaitu hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan penggambaran, interpretasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Nah, kemudian ada penulisan hasil penelitian. Nah, meliputi apa saja? Yang pertama, biasanya dalam hasil penelitian itu terdapat data yang disajikan dalam tabel, grafik, atau gambar. Kemudian analisis kontekstual atau berupa penjabaran-penjabaran, penjelasan-penjelasan mengenai hasil penelitian, kemudian ada laporan pengumpulan data, rekrutmen, dan atau partisipan. Kemudian ada manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian. Nah, dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Nah, misalnya hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian ada manfaat praktis. Nah, manfaat ini berguna untuk memecahkan masalah. Nah, artinya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Jenis-jenis kesimpulan. 1. Kesimpulan dengan logika deduktif merupakan proses berpikir yang dimulai dari sesuatu hal yang umum ke hal-hal yang khusus. 2. Kesimpulan dengan logika induktif. Logika berpikir ini dimulai dari sesuatu hal yang spesifik sehingga dapat dilihat pola yang terjadi dan pola ini akan menjadi kesimpulan bagi sebuah penelitian. Proses logika berpikir ini dapat digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif. 15 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan suatu daftar yang berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Manfaat daftar pustaka yaitu memenuhi etika penulisan sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data, sebagai pendukung ide seorang penulis karena biasanya sumber yang diambil ditulis oleh pakar yang terkenal, sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, sebagai referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagaimana data itu diambil, mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah tertentu. Fungsi daftar pustaka yaitu dapat menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah
bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Memberikan sumber informasi yang ditulisnya agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Menunjukkan apresiasi atau penghargaan penulis terhadap karya orang lain yang dijadikan sebagai rujukan penulis. Menunjukkan bahwa kita tidak sedang membuat karya tulis dengan asal-asalan, melainkan kita menulis berdasarkan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk mengantisipasi dari tuduhan plagiasi intelektualisasi. Unsur daftar pustaka yaitu nama penulis atau pengarang, judul buku serta judul artikelnya, tahun terbit dan juga edisinya, tempat terbit serta nama penerbit. 16 yaitu lampiran-lampiran. Lampiran merupakan bagian yang berisi hal-hal pendukung berkaitan dengan pembahasan dalam karya ilmiah dan sejenisnya. Bentuk lampiran dalam penelitian berupa gambar atau foto, indeks atau glorasium, bagan, tabel atau skema. Lampiran pada makalah atau karya ilmiah bisa juga dikatakan sebagai salah satu komponen penting yang berfungsi untuk memberikan informasi spesifik kepada pembaca. Sederhananya, lampiran itu adalah berkas-berkas pendukung suatu karya tulis itu sendiri.